Hai, selamat datang kembali di channel sebuah tanda tanya. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang menyedihkan nih, yaitu ambruknya pondok pesantren Al-Khazini. Teman-teman, bayangin aja, sekitar pukul 3 WIB di satu pondok pesantren di Sidoarjo, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Gempa kecil rasanya. Waktu itu, para santri lagi menjalankan salat asar berjamaah di musola. Tiba-tiba, lantai bagian atas gedung musola ini yang sedang dalam proses pengocoran ambruk dan menyapu ke bawah, menimpa para santri yang berada di lantai bawah. Bayangin bagaimana kagetnya mereka yang ada di sana. Ada yang langsung terjerembab, ada yang panik berteriak, ada pula yang berusaha menolong. Dalam hitungan menit, suasana menjadi chaos, reruntuhan, debu, suara orang memanggil nama anggota tubuhnya, dan ribuan pasang mata menyaksikan tragedi ini. Menurut pengasuh Ponpes Al-Khazini, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Mujib, bangunan musala itu dikabarkan telah menjalani renovasi dan pembangunan selama kurang lebih 9 hingga 10 bulan. Pada hari kejadian, sedang dilakukan pengecoran tahap akhir di bagian atas atapnya. Ia bilang bahwa pengecoran mulai pagi dan biasanya akan selesai dalam 4-5 jam. Tapi entah kenapa bagian paling atas itu jebol dan runtuh ke lantai bawah. Gedung tersebut terdiri dari 3 lantai ditambah dek di atasnya. Rencana awalnya lantai bawah untuk musala, lantai 2 dan 3 sebagai ruang serbaguna atau balai pertemuan. Pengasuh menyebut bahwa bahan dan struktur pondasi bangunan ini mungkin tidak cukup kuat untuk menopang beban tambahan dari pengocoran terakhir ini. Hingga laporan terakhir, udah ada korban meninggal dan banyak yang luka. Di Rumah Sakit Siti Hajar misalnya nih, terdapat 24 santri yang sudah diperbolehkan pulang, sementara sejumlah lainnya masih dalam perawatan. Salah seorang santri bernama Maulana Alfian Ibrahim dikabarkan meninggal dunia. Beberapa sumber juga menyebut kalau jumlah korban tewas ini mencapai 3 orang atau lebih, dan puluhan yang luka, serta banyak juga yang belum ditemukan atau masih terjebak. Evakuasi ini dilakukan oleh tim SAR, BPBD, TNI, polisi, relawan, dan dibantu dengan alat eskavator. Meskipun alat berat ini kadang tidak digunakan secara langsung karena takut memicu longsor baru atau reruntuhan tambahan. Mereka juga memasok oksigen, air, dan makanan melalui sela-sela reruntuhan kepada korban yang masih hidup. Nah, di media dan komentar publik ini banyak yang bilang, kok informasinya berubah ya? Betul sekali. Misalnya nih, awalnya dilaporkan ada 38 orang hilang. Tapi kemudian angka itu melonjak jadi 91 orang yang belum ditemukan. Ada yang bilang korban tewas 1 orang. Ada yang bilang 3 orang, tergantung sumbernya. Dari hasil awal investigasi, penyebab kuatnya ini adalah kelemahan struktur dan pondasi bangunan lama yang nggak didesain untuk menahan beban tambahan nih dari pengocoran lantai atas. Dikatakan kalau pondasi lama ini tidak cukup kuat untuk menopang tambahan beton baru. Secara teknik sipil, fenomena seperti overload struktur, momen lentur berlebih, dan tegangan lentur melebihi kapasitas beton dan besi bisa menyebabkan retak dan ambruk. Ada juga nih kemungkinan pengerjaan yang nggak diawasi, kurangnya pengendalian mutu, bahan yang tidak sesuai spesifikasi, kekurangan kolom penguat, atau karena pengabaian norma teknis bangunan. Setelah kejadian, Menteri Agama dan instansi terkait cepat merespon.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kalau insiden ini bisa jadi pelajaran besar untuk memperketat aspek teknis dan konstruksi di pondok pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Dia juga memerintahkan adanya audit konstruksi pondok pesantren dan menegaskan perlunya pengawasan teknis agar bangunan memenuhi standar keamanan. DPR pun juga mendesak audit menyeluruh terhadap bangunan Ponpes Al-Qazzini. Pemerintah daerah Jawa Timur juga dikerahkan untuk turut membantu evakuasi serta penyelidikan. Kita juga nggak boleh lupa kalau korban bukan cuma luka fisik. Banyak santri dan keluarga yang mengalami shock, trauma, stres, bahkan kecemasan tinggi. Ada yang nangis histeris waktu mencari anaknya di daftar korban. Dan ada yang lemas pas dengar kabar. Psikolog atau relawan trauma seharusnya segera hadir untuk membantu mereka supaya gak terus-menerus tenggelam dalam ketakutan. Di sisi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bangunan pondok bisa goyah, apalagi kalau kemudian muncul tuduhan kelalaian atau pengabaian keamanan. Dari tragedi ini harus ada langkah nyata, bukan hanya retorika. Jadi beberapa pelajaran penting, yaitu perlunya standarisasi teknik bangunan pondok pesantren, agar semua pondok punya pedoman konstruksi minimal seperti sekolah umum. Adanya pengawasan kualitas seperti sertifikasi bahan, inspeksi rutin, dan audit teknik eksternal. Harus adanya keterlibatan profesional seperti arsitek atau insinyur sipil dalam pembangunan, bukan cuma swadaya atau gotong royong tanpa kontrol. Dan perlunya manajemen risiko. Jadi, pondok harus punya rencana darurat, jalur evakuasi, serta pelatihan tanggap bencana. Dan terakhir, harus adanya transparansi data korban dan kondisi bangunan. Agar tidak ada info lagi yang berubah-ubah seenaknya. Jadi, publik bisa mantau perkembangan kasus ini. Semoga ambruknya Ponpes Al-Qazzini ini menjadi titik tolak perubahan nyata, agar nggak ada lagi tragedi serupa di kemudian hari. Pemerintah, pesantren, pengusaha pembangunan, dan masyarakat harus bersinergi untuk memperkuat aspek teknis, pengawasan, dan keselamatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.